Rumah sedang tenang ketika suara tangis bayi perempuan menggema di sebuah rumah sederhana. Malam itu, langit Mekah tidak bersuara, seolah ingin memberi ruang bagi kelahiran yang tak biasa. Di rumah itu, sang ayah menatap putri kecilnya dengan sorot mata yang penuh kasih. Muhammad ibni Abdillah yang kelak menjadi nabi dan rasul, dan istrinya wanita mulia bernama Khadijah menggenggam tangan sang bayi dengan lembut. Mereka menamakannya Zainab, sebuah nama yang berarti perhiasan bagi sang ayah. Zainab tumbuh di rumah yang dipenuhi kelembutan dan kejujuran. Ayahnya, Muhammad, belum diangkat sebagai rasul, namun ia dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya, adil dan lembut. Ibunya Khadijah adalah wanita terhormat yang menjadi tempat bertanya bagi banyak wanita Quraisy. Dalam rumah itu, Zainab hidup sebagai bunga pertama yang merekah, anak sulung yang menyaksikan cinta dua manusia yang sangat luar biasa. Zainab tumbuh berbeda dari gadis-gadis Mekah. Ia tidak dididik untuk sekedar menari dalam pesta, melainkan diajarkan nilai kehormatan dan kesetiaan. Ia pendiam, namun pikirannya tajam. Ia lembut, tapi tak rapuh. Ketika ia berjalan bersama ibunya di pasar, banyak mata yang menoleh, bukan karena kemolekan rupa semata, melainkan karena aura keteduhan yang memancar dari caranya bersikap. Di usia mudanya, cinta pertama hadir dalam sosok Abu Al-As bin Rabi. Ia bukan orang asing bagi keluarga Zainab. Ia keponakan Khadijah, ibunya. Lelaki muda yang cerdas, jujur, dan disukai banyak orang Quraisy. Zainab mengenalnya sejak kecil, dan takdir menumbuhkan benih cinta di antara mereka. Lamaran pun datang. Muhammad menerimanya, bukan karena kekayaan atau kedudukan Abu Al-As, tapi karena kebaikannya yang tak dibuat-buat. Maka Zainab menikah dengan lelaki yang ia cintai. Mereka hidup bahagia, tanpa drama, tanpa kemewahan berlebih. Rumah tangga mereka adalah tempat saling mengerti, saling diam dalam keletihan, dan saling tertawa dalam kesederhanaan. Namun kehidupan tak selalu berjalan dalam garis datar. Suatu malam, Muhammad pulang dari Gua Hira dengan wajah berbeda. Wajah yang biasanya tenang, kini memancar ketegangan yang dalam. Zainab menyaksikan ibunya, Khadijah, menggenggam tangan ayahnya erat sambil berkata, "Demi Allah, dia tidak akan pernah menghinakanmu, wahai kekasihku." Dan hari itu dunia berubah. Ayahnya kini membawa risalah dari langit. Ia bukan lagi sekedar Al-Amin. Ia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pembawa kebenaran yang di mata banyak orang Quraisy adalah pembawa kekacauan. Zainab segera mempercayainya. Bagaimana tidak? Ia tahu siapa ayahnya. Ia tumbuh dari rumah itu. Ia menyaksikan sendiri bahwa setiap kata yang keluar dari sang ayah adalah sebuah kejujuran. Maka ia pun beriman tanpa ragu. Akan tetapi, hidup Zainab diuji. Abu Al-As, suaminya yang ia cintai dengan segenap jiwa, menolak mengikuti jejaknya. Bukan karena ia membenci Islam, tapi karena ia takut kehilangan posisi dan kepercayaan Quraisy. Ia berkata kepada Zainab dengan suara tertahan, "Zainab, aku tidak bisa berbohong kepadamu. Aku mencintaimu, tapi aku belum bisa menerima agamamu. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku takut." Zainab tak menjawab. Ia hanya menatap suaminya lama, lalu menunduk. Air mata jatuh pelan ke sejadah malam. Dan sejak hari itu, cinta mereka diuji. Zainab tetap setia. Ia tak pernah menuntut. Ia tetap menjadi istri yang baik, tapi jiwanya remuk sedikit demi sedikit. Karena dalam rumah yang sama, dua jiwa mereka menghadap kiblat yang berbeda.
Hari-hari di Mekah semakin gelap bagi kaum muslimin. Siksaan, baikot, hinaan dan ancaman menjadi makanan harian. Tapi Zainab tak pernah berpaling. Ia tetap dalam Islam, sembunyi-sembunyi menjaga sholatnya, menjaga keimanannya, meski suaminya belum bersama dalam sujud. Satu demi satu kaum muslimin hijrah ke Madinah. Mereka tinggalkan rumah, harta, bahkan keluarga. Rasulullah sendiri, ayah yang begitu ia rindukan, hijrah diam-diam bersama Abu Bakar. Zainab berdiri di pintu rumahnya waktu itu, menatap langit malam, berdoa dalam hati, "Ya Allah, jagalah ayahku, dan semoga suatu hari aku bisa menyusulnya." Namun kenyataan tak semudah doa. Zainab tidak bisa pergi. Abu Al-As, suaminya, belum masuk Islam, dan ia belum mengizinkannya untuk hijrah. Zainab terkurung antara cinta dan iman. Ia tidak memberontak, ia tidak mengutuk nasib, ia bersabar, ia menunggu. Hari berganti tahun. 4 tahun berlalu sejak hijrah. Zainab masih di Mekah. Sabar menahan rindu yang tak pernah selesai, hingga akhirnya perang Badar pun meletus. Di antara barisan Quraisy yang bersiap menyerang Madinah, berdirilah Abu Al-As bin Rabi. Suami yang dicintai Zainab itu memanggul pedang berangkat ke medan laga melawan ayah dari istrinya sendiri. Hari itu dunia terbalik. Perang Badar berakhir. Quraisy kalah. Banyak yang tertawan, dan di antara para tawanan yang dibawa ke Madinah ada Abu Al-As. Ia tertangkap hidup-hidup. Zainab mendengar kabar itu. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia mencintai ayahnya dan ia mencintai suaminya. Tapi kini keduanya terpisah di dua sisi sejarah. Satu di pihak langit, satu masih tenggelam dalam gelap. Malam itu Zainab mengirimkan sesuatu ke Madinah untuk menebus kebebasan suaminya. Bukan emas, bukan perhiasan besar, tapi sebuah kalung. Kalung ibunya, Khadijah. Kalung yang diberikan sang ibu di hari pernikahan. Kalung yang penuh dengan kenangan. Saat Rasulullah menerima kalung itu, tangan beliau bergetar, mata beliau memerah. Semua yang melihatnya terdiam. Beliau memalingkan wajah sejenak, lalu berkata pelan, "Ini milik istriku, Khadijah." Rasulullah meminta pendapat para sahabat. "Jika kalian mengizinkan, aku ingin membebaskan Abu Al-As dan mengembalikan kalung itu untuk Zainab." Semuanya mengangguk. Tidak ada yang tega melukai hati sang putri Nabi. Abu Al-As dibebaskan, tapi Rasulullah meletakkan satu syarat. "Jika kau ingin, biarkan Zainab hijrah kepadaku." Abu Al-As terdiam. Ia menunduk, tapi ia tahu waktunya telah tiba untuk melepaskannya. Beberapa hari kemudian, saat fajar belum menyingsing, Zainab bersiap pergi hijrah menuju Madinah, menuju ayahnya. Tapi Quraisy tak rela. Mereka mengejarnya di tengah jalan. Seekor unta ditarik keras. Tubuh Zainab terguncang dan darah mengguyur tubuhnya. Ia keguguran. Bayinya luruh bersama luka. Zainab tak mengeluh. Ia tak menjerit. Ia hanya diam, menggenggam rasa sakit dengan hati seorang muslimah. Ia tetap hijrah meski tubuhnya lemah, meski luka di rahimnya tak akan pernah sembuh sempurna. Ia sampai di Madinah, bertemu ayahnya, tapi cahaya di wajahnya tak seperti dulu. Ada luka di matanya, ada kenangan yang tak bisa ia ceritakan. Ia banyak diam, banyak termenung, dan Rasulullah memahami putrinya yang dulu riang kini tengah patah. Hari-hari berlalu, tapi luka Zainab tak sembuh.
bukan hanya karena bekas luka di tubuh, tapi karena separuh jiwanya masih tertinggal di Mekah. Di sana Abu al-As masih hidup, tapi belum bersama dalam sujud. Rasa rindu ia rasakan bukan lagi seperti dulu. Kini rindu itu bercampur getir karena cinta mereka tidak lagi bisa bersatu utuh. Dunia telah memilih jalan berbeda untuk keduanya. Namun Allah Maha mendengar. Suatu malam yang sunyi, suara ketukan terdengar pelan di rumah Zainab. Ia membuka pintu dan tubuhnya menggigil. Abu al-As, lelaki yang bertahun-tahun ia rindukan, kini berdiri di hadapannya. Wajahnya kusut, tubuhnya berdebu, tapi matanya masih sama, mata yang membuat Zainab menangis tanpa suara. Abu al-As datang dalam keadaan gelap, melarikan diri dari kafir Quraisy. Kafilah dagangnya dirampas oleh kaum muslim, dan ia lari mencari satu-satunya tempat yang paling aman, yaitu rumah istrinya Zainab binti Rasulullah. Zainab tak bertanya, ia hanya memeluk suaminya sebentar, lalu berkata, "Aku akan meminta perlindungan untukmu kepada ayahku." Pagi itu, saat Rasulullah hendak sholat subuh bersama para sahabat-sahabatnya, suara lembut memecah kesunyian masjid. "Aku Zainab binti Rasulullah telah memberi perlindungan kepada Abu al-As bin Rabi." Masjid hening, para sahabat menoleh. Rasulullah terdiam sejenak, lalu berkata, "Wahai kaum muslimin, apakah kalian setuju dengan perlindungan yang telah diberikan oleh putriku?" Semuanya mengangguk. Mereka tahu itu cinta yang bersumber dari kesetiaan. Namun Rasulullah tidak menyatukan kembali keduanya. Beliau mengingatkan bahwa Islam memisahkan antara muslim dan non-muslim dalam pernikahan. Maka ia berkata lembut kepada Abu al-As, "Wahai Abu al-As, kembalilah ke Mekah. Pulangkan harta-harta kaum muslimin yang masih kau miliki. Setelah itu, pilihlah jalanmu." Abu al-As mengangguk. Ia kembali ke Mekah menepati janjinya. Ia pulangkan seluruh barang dagang kaum muslimin satu persatu tanpa mengambil satu dirham pun. Sebuah kejujuran yang membuat banyak Quraisy menggertak. "Mengapa kau lakukan ini?" Dan ia menjawab dengan suara tenang, "Karena aku ingin masuk Islam, bukan dengan harta yang bukan menjadi milikku." Setelah itu ia bersyahadat. Ia kembali ke Madinah bukan lagi sebagai suami yang berbeda keyakinan, tapi sebagai seorang muslim. Ia temui Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku kembali kepada istriku Zainab." Dan Rasulullah pun menyatukan mereka kembali. Namun Allah telah menulis kisah yang lebih dalam. Kebahagiaan itu hanya singkat. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, tubuh Zainab mulai melemah. Luka lama yang ia pendam, baik di tubuh maupun di jiwa, mulai menyeretnya menuju batas kehidupan. Ia sakit pelan namun pasti. Abu al-As menjaga istrinya setiap malam. Ia duduk di samping ranjangnya, menggenggam tangan Zainab erat. Tapi Zainab seringkali hanya tersenyum tipis, tak banyak bicara dan tak banyak mengeluh. Sampai malam terakhir itu datang. Zainab menatap wajah suaminya lama, lalu ia berbisik, "Wahai suamiku, aku mencintaimu sejak dulu, tapi cinta ini tak pernah lengkap di dunia. Aku harap di surga kita tak lagi terpisah." Air mata Abu al-As jatuh. Ia ingin menjawab, tapi
Zainab telah menutup matanya perlahan. Nafasnya tersendat, dan malam itu ia pergi diam-diam, tanpa jerit, tanpa pelukan perpisahan. Rasulullah datang memeluk tubuh anaknya. Ia menangis, sahabat-sahabatnya menangis, tapi tangisan Abu al-As adalah yang paling sunyi dan paling dalam. Ia menguburkan istrinya sendiri. Tak lama setelah itu, Abu al-As tak lagi kuat. Ia hidup, tapi tak benar-benar hidup. Ia tidak menikah lagi. Ia tidak mencari pengganti. Ia hanya duduk tiap malam, memandangi langit, lalu berkata, "Wahai istriku Zainab, kau pergi lebih dulu, tapi aku akan menyusul, dan aku akan memelukmu di surga nanti." Kisah Zainab bukan kisah cinta biasa. Ini bukan dongeng, ini bukan romansa sempurna, tapi ini kisah tentang kesetiaan, tentang iman yang didahulukan dari perasaan, tentang air mata yang tak bersuara, dan cinta yang tak pernah selesai, bahkan setelah maut memisahkan. Zainab mengajarkan kepada kita semua bahwa cinta bukan sekedar tentang bersama, tapi tentang siapa yang kita tunggu dalam sujud kita. Demikianlah kisah Zainab binti Rasulullah SAW. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.